Ada yang lain saja? Ada yang lain? Terus kurang kesadaran diri, jadi masih suka melakukan kerusakan. Oke, kita masuk ke materi pertama. Yang pertama itu ada kandungan Quran surat Ar-Rum. Sebenarnya kerusakan surat itu menjelaskan tentang kerusakan di darat dan di laut terjadi karena perbuatan manusia. Lalu Allah itu mengingatkan manusia agar tidak merusak bumi. Dan manusia itu diminta mengambil pelajaran dari akibat perbuatannya, dan manusia juga harus kembali memperbaiki diri dan menjaga bumi. Lalu yang kedua itu ada penyebab kerusakan lingkungan. Yang pertama, coba dibaca semuanya. Yang pertama ada membuang sampah sembarangan, pertama liar, pencemaran air dan udara, dan lain-lain. Lalu dampak kerusakan lingkungannya itu ada banjir dan tanah longsor. Terus muncul penyakit karena banjir tadi, jadi penyakit apa? Gatal-gatal misalnya. Terus ada rusaknya ekosistem. Jadi karena banjir, tanah longsor, jadi hewan-hewan itu tidak mempunyai rumahnya, kehilangan rumahnya. Terus udara panas dan tidak sehat dan berkurangnya air bersih. Lalu upaya menjaga lingkungan. Yang pertama itu tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon atau reboisasi. Terus menghemat air dan listrik, mengurangi plastik dengan menggunakan paper bag misal. Terus kerja bakti membersihkan lingkungan, menjaga lingkungan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba sebutkan dampak kerusakan lingkungan. Tsunami. Ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Oke. Untuk kelompok 1, apakah ada yang mau ditanyakan tadi? Sudah paham.
Makasih ya. Aku kasih dia semuanya. Oke, untuk masing-masing kelompok bisa untuk presentasi ya. Perwakilan boleh. Sendiri pacu. Ya. Saya dulu lagi. Yuk, sama-sama bapak masuk. Oh, pegang ini Bu. Oh, terbitan ya. Iya, asal nomor 1. Finalisnya. Oh, pegang ini. Oke. Kenalin, saya dari kelompok 1 ya. Oke, studi kasusnya di sebuah desa banyak warga membuang sampah ke sungai karena tempat sampah umum tidak tersedia. Akibatnya sungai menjadi kotor saat hujan dan saat hujan sering terjadi banjir yang merendam rumah warga. Nah, pertanyaannya dari ibunya, apa penyebab terjadinya masalah pada kasus tersebut? Apa dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat? Bagaimana solusi yang sesuai dengan ajaran Islam pada Quran Surat Ar-Rum ayat 41? Nah, hasil diskusi dari kelompok kami berempat itu yang pertama pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab terjadinya masalah pada kasus tersebut? Menurut kelompok kami, karena warga membuang sampah ke sungai akibat tidak tersedianya tempat sampah umum dan rendahnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat? Nah, sungai menjadi kotor, aliran air tersumbat, dan saat hujan terjadi banjir yang merendam rumah warga serta menimbulkan kerugian. Nah, yang ketiga, bagaimana solusi yang sesuai dengan ajaran Islam pada Quran Surat Ar-Rum ayat 41? Nah, menurut kelompok kami, itu menyediakan tempat sampah, tidak membuang sampah ke sungai, melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, serta menjaga bumi karena kerusakan terjadi akibat ulah manusia. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih. Kelompok 1, selanjutnya kelompok 2. Maksudku kelompok aku suwi. Pertama yaitu apa dampak dari penebangan pohon tersebut. Dampak dari penebangan pohon ini udara menjadi lebih panas, lingkungan tidak sejuk, berkurangnya oksigen serta terjadi korban banjir dan tanah. Kemudian yang kedua, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Menurut kelompok kami, hal tersebut dapat terjadi karena pembangunan yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kurangnya kesadaran dalam ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ya, saya perwakilan dari kelompok 3. Kelompok 3 ini dapat indikasi beberapa siswa sering membuang sampah plastik sembarangan setelah jajan di kantin sekolah. Sampah menumpuk dan membuat lingkungan sekolah terlihat kotor. Nah, pertanyaannya itu ada, apa masalah utama pada kasus tersebut? Apa akibat dari perilaku tersebut? Bagaimana sikap seorang muslim dalam menjaga kebersihan lingkungan? Jadi, masalah utama dari kasus tersebut itu kurangnya kesadaran siswa dalam membuang sampah pada tempatnya sehingga lingkungan sekolah menjadi kotor. Yang kedua, apa akibat dari perilaku tersebut? Akibatnya itu lingkungan sekolah menjadi tidak bersih, tidak nyaman, dan menimbulkan penyakit serta mencemari lingkungan. Terus bagaimana sikap seorang muslim dalam menjaga kebersihan lingkungan? Jadi seorang muslim itu harus menjaga kebersihan karena kebersihan juga adalah sebagian dari iman, dan juga tidak membuang sampah sembarangan serta menjaga lingkungan sebagai amanah dari Allah. Baik, dari apa sebelumnya? Terima kasih jawaban kalian benar semuanya. Dan sudah memperhatikan ya berarti. Oke, jadi kita itu diperintahkan oleh Allah untuk menjaga lingkungan sekitar kita agar terhindar dari bencana-bencana tadi ya. Oke.
Sebelum mengakhiri, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah aktif sekali di kelas ini ya. Sebelum mengakhiri